Terakhir sampai sini ada melihat. Baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa usalli wa usallimu 'ala al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan izinnya kita dipertemukan kembali dalam majelis ini melanjutkan pembahasan kita mengenai adab-adab seputar jenazah. Dan telah berlalu beberapa adab. Ya. Yang pertama, adab yang telah kita lalui sebelumnya yaitu adamun na'i. Di mana kita menjauhkan diri dari yang namanya an-na'yu. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melarang perbuatan itu. Lalu apa yang dimaksud dengan an-na'yu? Ada yang masih ingat, Pak? Hah? Gimana? Yaitu mengumumkan. Jadi an-na'yu adalah mengumumkan, ya, berarti kalau kita memahami mengumumkan itu berbeda sedikit dengan memberi kabar. Kalau memberi kabar itu bisa dengan suara yang pelan, suara yang mudah terdengar ya. Tidak sampai atau mungkin juga termasuk dengan mengeraskan suara. Itu mengabarkan. Tapi kalau mengumumkan berarti itu sudah menjadi spesifik bahwasanya volume suara yang digunakan lebih keras. Sehingga an-na'yu ini dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu memberikan pengumuman. Artinya dengan suara keras memberikan kabar kepada halayak, kepada warga sekitar kalau ada si fulan ini, bapak ini, ibu ini telah meninggal dunia. Ya. Nah, kemarin kita sampaikan juga bahwasanya kalau apakah dengan begitu tidak boleh memberitahukan ada orang meninggal? Ya boleh, tapi tidak mengeraskan suaranya. Apalagi kalau kita di zaman sekarang dengan speaker. Ya. Bisa dengan hal lain yang sekarang teknologi semakin canggih. Kenapa enggak telepon aja? Kenapa enggak WhatsAppan aja? Semua bisa dilakukan. Mengabarkan itu tidak mesti harus dengan speaker besar-besar. Ya. Nabi SAW sendiri pernah memberikan kabar, berita kalau ada yang meninggal. Itu biasa dilakukan. Dan pernah dilakukan Nabi SAW seperti salah satu contohnya adalah memberikan kabar, berita, duka kalau Raja Najasyi telah meninggal dunia. Itu dikabarkan Nabi SAW kepada sahabat-sahabat yang lain. Ya, tapi tidak dengan keraskan suaranya. Ya. Kemudian juga adab yang berikutnya yaitu adamul latmil khudud wa syaqqil juyub. Adab yang kedua berkenaan dengan apa? Sikap. Sikap orang yang ditinggalkan oleh kekasihnya, orang yang tercinta, keluarganya, pasangannya, dan sebagainya. Nah, ini sampai-sampai sikapnya itu berlebihan, yaitu sampai menampar pipinya, merobek bajunya, serta meratap. Ya. Jadi ini bukan hanya sekedar tangisan biasa, bukan tangisan sedih, itu wajar. Tetapi ini sudah melampaui itu. Dia menyakiti dirinya sendiri. Ya, karena ini menunjukkan sekali lagi orang tersebut tidak ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya.
dia kesel. Lalu bagaimana dia melampiaskan itu? Ya, dia akhirnya nyangkitin diri sendiri. Ya, dia sobek bajunya. Kalau sekarang mungkin bukan itu, tapi lempar barang, gelas dilempar, piring dilempar, ada UFO gitu kan. Maksudnya piring terbang. Prang-prang. Ya, entah semua dibanting kan gitu. Karena apa? Kesel karena ya kekasihnya, pasangan hidupnya telah wafat mendahulunya, atau orang tuanya ataupun anaknya, siapapun itu yang dia cintai. Ya, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dikembalikan lagi kepada pemilik jiwa ini yaitu Allah Subhanahu wa taala, tapi malah kesal, malah tidak ridho, malah ya seakan-akan bahwasanya keputusan Allah terhadap takdir itu adalah tidak tepat. Ya, dia tidak senang dengan itu. Maka ini perlu dijauhi sifat-sifat seperti ini. Apa yang Allah berikan kepada kita itu milik Allah semua. Maka kalau Allah cabut, Allah ambil kembali, sudah. Ikhlaskan, itu udah milik Allah Subhanahu wa taala. Buat apa kita kesal? Buat apa kita ya tangis yang berlebihan? Ya. Maka ini kita diuji. Kalau kita ditimpa musibah, maka kita sebenarnya sedang diuji kesabaran kita. Terus meminta pahala di sisi Allah tatkala kita sabar tersebut menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala dengan diwafatkannya orang-orang yang mungkin sekitar kita yang kita cintai. Ya. Dan juga kita sekali lagi berhusnudzon. Semua itu adalah tidak lepas dari husnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya segala musibah ada hikmahnya. Ya. Kemudian setelah itu, adab yang berikutnya yaitu adamun niyahah. Nah, ini pembahasan yang sempat kita bahas di pertemuan yang lalu. Ya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengambil baiat ya dari sahabiat, dari para wanita masa itu, ya, agar tidak meratapi orang yang meninggal. Sekali lagi, meratap itu bukan ya sekedar tangisan, tapi ini tangisan yang berlebihan, ada jeritannya, teriakannya, disertai dengan kata-kata yang mengandung kesedihan. Ya. Ya seperti yang kemarin kita gambarkan atau bisa kita gambarkan ya, anak kecil yang dia melihat ya, orang kecil balita yang mungkin sangat rindu dengan ibunya, sangat butuh dengan ibunya, tiba-tiba dia melihat ibunya pergi meninggalkannya. Maka dia akan tangis tangis-tangisnya, menjerit atau teriak. Ya, memanggil-manggil ibunya. Panggilan itulah ucapan-ucapan yang keluar mengandung kesedihan. Ya, ibu jangan tinggalkan aku dan sebagainya. Nah, itu. Ya, ini yang berlebihan. Ini bukan dari ajaran Islam. Sekali lagi, Islam tidak melarang orang untuk sedih. Silakan ya untuk bersedih ketika ditinggal oleh orang yang dicintai, hanya saja ada batasannya. Gitu. Ya. Dan umumnya yang melakukan itu adalah perempuan. Maka ketika dibaiat pada saat itu, masa itu, kepada Rasulullah SAW, maka terlontarlah kalimat agar tidak berjanji untuk tidak meratap kepada perempuan ini. Ya, karena memang itu tabiat mereka. Ya, sedih ketika ditinggalkan oleh orang yang dicintainya, itu bisa terbawa suasana dan emosi yang luar biasa. Ya, sehingga akan mudah cenderung kepada perbuatan yang melampaui batas. Nah, kemudian riwayat yang lain dari riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Malik al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ya. Nabi SAW pernah bersabda, arba'un fi ummati min amri jahiliyah la yatrukunahunna. 4 perbuatan jahiliyah
yang masih dilakukan umatku. Ya, sekali lagi, 4 perbuatan jahiliyah yang masih dilakukan umatku. Artinya ini perbuatan ini sudah ada di masa sebelum pre-Islam, sebelum masa keislaman, sebelum masa diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudnya ya. Kalau Islam sudah ada sejak dulu, sejak Nabi Adam itu sudah Islam ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan ini terkenal, 4 perbuatan ini. Ya, dan ternyata ketika sudah diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul, 4 perbuatan ini tuh enggak sulit ditinggalkan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih terbawa dan masih dikerjakan sampai sekarang. Nah, apa 4 perbuatan ini yang perlu ditinggalkan sebenarnya? Karena ini perbuatan yang masuk pada perkara dosa. Apa saja? Yang pertama, al-fakhru fil ahsab. Yang pertama adalah membanggakan keturunannya dari segi kekayaan, jabatan, dan semacamnya. Ya, jadi yang pertama adalah membanggakan keturunannya. Oh, saya keturunan darah hijau, ya, darah biru. Nggak ada darah hijau ya. Darah biru aja ada loh. Darah hijau nggak ada. Ya, karena kekayaannya luar biasa, turun temurun, 7 turunan, ke-8 kasihan, udah habis hartanya. Nggak habis-habis, bangga. Wah, saya keturunan ini nih. Nah ini dilarang dalam Islam. Ini perbuatan jahiliyah. Orang-orang jahiliyah sebelum diutuskan Rasulullah SAW ini yang diagung-agungkan. Mereka keturunannya bangga kan dari suku ini, kami dari suku ini, oh suku ini, oh masya Allah. Jadi bangga dengan keturunannya, bangsanya. Kemudian yang berikutnya, wada'inu fil ansab, mencela nasab, ini nggak boleh. Ya, karena nasabnya buruk, akhirnya dicela-cela, ya, dihina, ini nggak boleh. Kemudian wal istisqa'u bin nujum. Nah, ini nanti pembahasan kita sedikit di sini. Meminta hujan dengan menjadikan bintang sebagai sebab. Sekali lagi saya ulangi, perbuatan yang ketiga, perbuatan orang-orang jahiliyah meminta hujan dengan menjadikan bintang sebagai sebab. Nanti kita akan lebih mendalami sedikit ini. Saya mau mengambil materi pada perbuatan yang ketiga ini, insyaallah. Saya akan maju dulu. Perbuatan yang keempat, wan niyaha, yaitu meratap. Meratap. Ini yang jadi pembahasan pada adab ini, yaitu dilarang meratapi orang yang sudah meninggal. Ya, sekali lagi sedih boleh, tapi tidak berlebihan. Kadang itu ada perbuatan itu ditampakkan seakan-akan biasa. Di mana, Pak Bu? Di film-film ya kan? Di drama-drama itu. Kalau mereka berperan itu ketika ada orang meninggal seakan-akan dunia ini akan kiamat. Kalau orang ini meninggal dunia ini kiamat. Nah, ini yang contoh yang tidak baik, yang bahkan malah jadi dipopularkan oleh orang-orang yang kurang baik dalam agamanya. Melalui apa? Acara-acara begitu. Film-film yang seperti itu. Padahal akhirnya orang apa? Menangkapnya, oh ini kebiasaan, oh berarti harus seperti itu. Kalau saya sedih, perlakuan atau sikap saya akan seperti itu. Tanpa disadari orang yang menonton terlalu sering nonton seperti itu akan terekam dalam alam bawah sadarnya. Ketika nanti terjadi dalam kehidupannya, dia otomatis alam bawah sadarnya akan langsung muncul. Karena sudah diberikan asupan terlalu lama nonton-nonton yang seperti itu. Ya.
Akhirnya ketika kejadian dia muncul dalam bawah sadarnya bereaksi seperti yang dia tonton. Dia akan beratapi orang yang meninggal. Nah, seperti itu. Maka jauhi tontonan-tontonan yang buruk itu, tolong dijauhi. Memberikan contoh-contoh yang tidak baik. Ya, dan itu bukan dari ajaran Islam. Baik. Kemudian dilanjutkan lagi, an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiran. Ya. Kayaknya masih dilanjutan ya. Wa dir'un min jarab. Nah, apa arti hadis tersebut? Apabila wanita yang meratap meninggal, sekali lagi, apabila seorang wanita yang meratap meninggal sebelum bertaubat. Bertobat dari apa? Dari ratapan yang dia lakukan. Berarti di sini sudah diketahui nih. 4 perbuatan tadi dosa. Termasuk ratapan. Kalau wanita itu meratap meninggal sebelum bertaubat akan dibangkitkan pada hari kiamat. Lalu dikenakan pakaian yang berlumuran cairan tembaga. Panas. Ini luar biasa, udah gak kebayang ini. Dan pakaian yang mengakibatkan penyakit kudis, penyakit gatal-gatal pada tubuh. Wah, ini ancaman besar. Ancaman besar bagi wanita yang meratap. Dan dia tidak bertobat sebelum dia meninggal. Berarti dari sini ada beberapa hal yang perlu kita cermati. Yang pertama adalah ternyata kenapa disebutnya dalam bahasa Arab an-naihatu. Pakai ta marbutah itu menunjukkan perempuan pelakunya. Karena sekali lagi, perbuatan seperti ini meratap itu sering dilakukan atau mayoritas dilakukan oleh kalangan wanita. Ya. Wanita lebih perasa. Maka ini dijaga, jangan sampai berlebihan ketika terjadi peristiwa tersebut. Jangan sampai meratap. Kalaupun terjadi seperti itu, segera bertobat. Nah, tobat itu berakhir ketika seorang meninggal. Seorang meninggal sudah selesai, ada tobatnya. Maka pintu tobat masih dibuka selama kita hidup. Tapi jangan ditunda-tunda tobat kita. Kapan kita merasa salah, kapan kita menyadari perbuatan-perbuatan kita, ya, mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, tobat. Tubu ilallahi. Ya. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah dalam Al-Qur'an untuk bertobat. Taubatan nasuha, dengan tobat yang benar-benar. Jangan tobat apa namanya? Tobat apa? Sambal kecap. Tobat sambal. Ya. Yang seperti itu. Tobat itu benar-benar kita merasa salah dengan perbuatan itu. Sadar ini perbuatan salah, berdosa, akan diancam oleh Allah pada hari kiamat nanti. Dan jauhi perbuatan itu, berhenti, stop, dan jauhi. Jauhi segala hal yang bisa membuat kita kembali kepada perbuatan itu. Jauhi. Dengan niat yang ikhlas, kalau kita bertobat, insyaallah diterima Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tobat yang salah ketika seorang itu sebagai contoh, dia tobat karena orang lain. Karena kesehatan, karena ini dan itu. Nah, ini tobat yang ya tidak baik. Karena tidak ada keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat Pak Bu, innamal a'malu bin niat. Segala amalan itu tergantung pada niatnya. Maka tatkala kita melakukan amalan
pastikan, cek kembali hati kita. Apakah niat di dalam hati kita itu sudah lurus kepada Allah Subhanahu wa taala? Ingat, niat letaknya dalam hati. Cek hati kita kapanpun. Itulah seorang muslim. Makanya kenapa orang muslim itu cerdas, Pak Bu? Karena setiap melakukan amalan mikir dulu. Bukan hanya mikir rukunnya apa ya, syarat sahnya apa ya, bukan hanya itu. Bukan hanya memikirkan bagaimana kalau saya makan ini nanti menyakitin orang lain atau enggak, menguntungkan bagi orang lain atau enggak, dan sebagainya. Tapi juga cek kepada hati. Perhatikan hati kita. Niat itu ada di situ. Pastikan ikhlas. Mau itu perkara mubah sekalipun, makan, minum gitu. Pastikan ikhlas saja sudah. Karena setiap amalan yang mubah itu kalau niatnya ibadah maka jadi berpahala ibadah. Jangan menyanyiakan kesempatan kita nih. Selama kita masih hidup, gunakan amalan kita itu supaya bernilai ibadah. Tidur bisa jadi ibadah karena niatnya. Perhatikan. Nah, ya. Meskipun ini sulit Pak Bu ya. Bahkan ulama juga mengatakan demikian. Siapa? Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala salah satunya. Mengatakan terang-terangan betapa sulitnya. Ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya illa min niyati. Kata beliau rahimahullahu taala, paling sulit, hal yang paling sulit untuk diobati kata beliau. Niat. Niat. Liannaha tataqallabu 'alayya. Kata beliau karena niat itu berubah-ubah setiap waktu. Sering kali berubah. Kita baru melakukan A, udah niat ikhlas, di tengah-tengah B jadinya. Niatnya sudah A, sudah ikhlas, tiba-tiba di tengah jalan jadi B, melenceng. Jadi C, melenceng lagi. Pastikan kita cek tatkala itu. Jadilah orang yang peka terhadap niat. Sama tatkala kita saat ini sedang duduk di sini, Pak Bu. Niat kita apa nih? Cuma mengisi waktu luang saja, tidak ada pahalanya. Kalau niatnya karena Allah ikhlas, selama kita duduk di sini dan seterusnya ada pahala. Ini sehingga waktu usaha yang kita keluarkan berpahala, bermanfaat bagi kita nanti di hari kiamat, memberatkan timbangan hasanat kita. Sekali lagi kami ingatkan, luruskan niat kita. Kemudian ya, salah satu perbuatan dari 4 amalan jahiliyah tadi ternyata satu yang dapat ancaman keras. Ini menunjukkan betapa beratnya nih perkara ini. Niyah, meratap ini. Dari 4 tadi, satu yang diberikan ancaman besar. Nah, baik, ya ini dia perlu kita perhatikan. Dan kita usahakan, kita sampaikan untuk diri kita sendiri dan juga orang lain untuk menjauhi dari 4 perkara jahiliyah itu. Nah, kembali saya mau memfokuskan sedikit pada poin ini, sedikit keluar dari tema kita ya, Pak Bu. Tapi karena saya merasa butuh ini, menyampaikan ini, yaitu perkara yang ketiga dari perkara jahiliyah, yaitu meminta hujan dengan menjadikan bintang sebagai sebab. Akhirnya perkara masuk pada ranah perkara akidah. Ya. Ini yang perlu kita cermati baik, Pak Bu. Maksudnya apa sih meminta hujan dengan menjadikan bintang sebagai sebab? Dalam hal ini ada seseorang meyakini bahwasanya hujan itu turun karena apa ya? Nampaknya bintang-bintang tertentu. Jadi hujan sudah reda, kemudian dikatakan, wah tadi malam hujan itu karena ada bintang ini, bintang itu, dan bintang itu. Tapi dia masih meyakini Allah Subhanahu wa taala zat yang menurunkan hujan. Tapi saya yakin Allah yang Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Hanya saja melalui bintang-bintang ini. Nah, maka ini jatuh pada perbuatan syirik. Namanya syirik kecil.
Jangan katakan syirik kecil, kecil, enggak. Namanya syirik tetap dosa besar paling besar. Karena menjadikan suatu yang bukan sebab sebagai sebab, yang enggak ada syariatnya, enggak ada apa namanya, diuji coba oleh orang-orang ahli. Beda dengan obat. Kalau obat ya memang itu sudah menjadi sebab. Allah turunkan kesembuhan melalui obat-obat tertentu untuk kesembuhan kita. Ya itu boleh karena memang sudah ada ujinya. Orang-orang ahli kedokteran sudah menguji itu. Obat ini memang memiliki kandungan A, B, C, D, E, F, G sampai Z untuk bisa membantu, sekali lagi membantu kesembuhan. Nah, tapi ini adalah bintang yang enggak, cuma bintang. Hanya bermodalkan keyakinan kalau bintang-bintang tertentu itu yang menurunkan hujan. Sebab itu turunlah hujan. Dan ini terjadi. Dikisahkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu pagi hari di Hudaybiyah, malamnya itu sempat hujan dulu. Maka selepas sholat subuh Nabi SAW menyampaikan, ya, ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang pagi ini telah beriman dan ada yang kufur. Ada yang telah kufur. Maka Nabi SAW menyampaikan, barang siapa yang mengatakan mutirna bifadli wa rahmati, turun hujan ini turun karena anugerah Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia mukmin bi wa kafirun bil kaukab. Maka orang tersebut telah beriman kepada Allah tabaraka wa taala dan dia telah kufur kepada bintang-bintang ini. Maksudnya meyakini bintang sebagai sebab turunnya hujan. Nah, dilanjutkan Nabi SAW mengatakan, tapi barang siapa yang mengatakan mutirna binawi kada wa kada. Kalau orang mengatakan ternyata tuh kami tadi turun hujan dikarenakan adanya bintang A, B, C, D, E, F, G. Maka dia telah kafirun bil wa mu'min bil kaukab. Maka orang itu telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia telah beriman kepada bintang-bintang. Ini disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita dianjurkan doa kalau hujan telah turun, telah selesai, maka kita katakan doanya mutirna bifadlillah wa rahmati. Sekarang hujan. Masya Allah. Nah, kita ada doanya kalau turun hujan. Apa Pak Bu? Allahumma shayyiban nafi'an. Nanti ketika sudah selesai, baca doanya baru mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Ya, baik. Berkenaan dengan ini Bang, ini adanya hubungan dengan perbintangan. Baik, saya akan mengarahkan sedikit pembahasan kita mengarah ke sana pada kesempatan ini, karena ini perlu tersampaikan, saya meyakini demikian. Baik, dalam suatu ilmu pengetahuan, ya Bu, pembahasan tadi itu masuk pada pembahasan namanya ilmu nujum, ilmu perbintangan, ilmu perbintangan, ilmu nujum. Dalam Islam, ilmu nujum ini ya terbagi menjadi dua, Pak. Ada namanya ilmu ta'thir, ini ta'thir yang sebelah kiri. Dan ilmu tasyir. Ya, sedikit mengikuti saya sebentar ya, Bapak ya. Ini apa sih ilmu ta'thir? Ta'thir apa? Tasyir apa? Nanti insyaallah kita akan jelaskan insyaallah. Yang jelas ilmu nujum perbintangan, masalah perbintangan, ilmu pengetahuan tentang perbintangan ini ada dua. Para sebagian ulama mengatakan ilmu ta'thir dan ilmu tasyir. Oke. Ilmu ta'thir pembahasan kita yang pertama dulu yaitu ilmu ta'thir, mohon maaf. Kalau saya cermati kurang lebih ini adalah astrologi dalam bahasa lain. Namanya astrologi. Bingung ya? Apa itu astrologi? Bahasa yang mudah dong dipahami gitu, Mas. Baik. Astrologi dalam bahasa
bahasa Inggris, yaitu ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara peristiwa yang terjadi di bumi dengan bintang-bintang, gerakan posisi bintang di langit. Sekali lagi, ilmu yang mempelajari tentang hubungan adanya keterkaitan antara segala peristiwa yang terjadi ini di bumi ini, baik secara individu maupun alam, dengan posisi bintang-bintang tertentu. Nah, posisi dan letak gerak bintang di langit. Ini berbeda dengan astronomi. Wah, apalagi ini? Baik. Kalau ilmu astrologi atau ta'thir ini masih ada keyakinan, ya, tidak terbuktikan dengan real, hanya saja adanya keyakinan kalau contoh gempa bumi terjadi karena ada bintang A, B, C, D, E. Atau adanya bintang bintang 1, 2, 3 tersusun rapi seperti ini, atau gerakan ini, nah bintang ini, maka ini menunjukkan nanti tahun depan, nah karena ada bintang seperti ini rasinya, maka akan terjadi gempa bumi di bumi misalkan. Ya, keyakinan, bermodalkan keyakinan saja. Tapi dia mengaitkan dengan ilmu perbintangan tadi. Makanya masuk pada ilmu nujum. Baik, kita coba pecah. Ilmu ta'thir ini ada 3. Yang pertama, meyakini bintang-bintang memberi pengaruh langsung terhadap kehidupan di bumi. Ya. Ada orang meyakini bintang-bintang di langit itu, ini maksudnya bukan hanya bintang, tetapi bisa juga jadi benda-benda langit lainnya, matahari, bulan, ya, planet, apapun itu. Memberi pengaruh langsung terhadap kehidupan bumi. Sekali lagi, baik secara individu, setiap orang, ya, ataupun alam. Tadi gempa bumi, banjir, dan sebagainya. Meyakini bintang itulah yang memberikan pengaruh itu. Ini jatuhnya pada perkara menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahaya sekali. Karena dia meyakini ada makhluk yang bisa menciptakan. Memberikan pengaruh itu menciptakan pengaruh. Maka dari itu ini jatuh pada perkara menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang menciptakan peristiwa terjadi A, B, D, C, dan seterusnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, padahal bintang-bintang itu adalah makhluk. Ya. Tidak bisa memberikan pengaruh apapun. Ya, maka ini perkara yang besar. Taruh di paling atas yang ini. Yang berikutnya, meyakini bintang-bintang sebagai sebab untuk mengklaim ilmu gaib. Saya ulangi, meyakini bintang-bintang sebagai sebab untuk mengklaim ilmu gaib. Ada orang ngeklaim, menganggap nih, ngaku-ngaku saya punya ilmu gaib dengan cara membaca rasi bintang di langit. Kalau bintangnya seperti ini posisinya, nanti tahun depan, ya bulan Januari terjadi gempa, bulan Februari terjadi banjir, terus saja gitu. Atau terkait dengan individu, setiap orang. Kalau rasi bintangnya ini, maka nanti dia pekerjaannya bagus. Kalau rasi bintangnya begini, pekerjaannya buruk. Enggak beruntung, kaya, enggak kaya. Kisah cintanya, ya, jomblo. Udah tahu ya. Kisah asmaranya begini dan begitu. Na'udzubillah min dzalik. Bisa tahu hal yang gaib masa depan. Ini perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena enggak ada yang tahu ilmu gaib kecuali Allah Tabaraka wa ta'ala. Ini bahaya. Bahaya, perbuatan bahaya. Ya. Ya, ini yang termasuk yang dikenal dengan kita pada ini, yang nomor 2 ini sebagai dengan zodiak. Kalau kita bilang zodiak ya, Pak ya?
Hah? Apa? Iya, ya, horoskop zodiak ya. Namanya di sini apa? Jawanya ada nggak? Hah? Baton? Watone? Beton? Beton? Saya telinga saya ini bermasalah kayaknya. Ya, jadi ada yang kita kenal dengan apa tuh? 12 zodiak itulah ya. Ada Sagittarius, Aries, apalah gitu. Ini dari sini asal. Nih, nomor 2 ini. Bahaya, bahaya. Perkara yang bahaya, merusak akidah kaum muslimin. Baca majalah, baca sekarang udah nggak lewat majalah deh. Sekarang kan udah internet langsung saya. Percaya, naudzubillah min dzalik. Emangnya yang ngatur siapa? Yang ngatur semua Allah Subhanahu wa taala, bukan bintang-bintang. Ya. Dan ingat Bang, asal usulnya itu dari zaman dari orang-orang yang non muslim, nggak ada hubungan dengan Islam, zodiak itu. Dari masa Babilonia, ya, akhir abad kelima sebelum Masehi. Jadi nggak ada Islam-Islamnya, nggak ada Islam-Islamnya. Itu pemuja bintang, nggak ada, tidak ada Islam-Islamnya sekali lagi. Jadi jauhi itu perkara ini. Sekali lagi, tinggalkan. Kemudian yang ketiga, meyakini bintang-bintang menjadi sebab terjadinya kebaikan dan keburukan. Ya, ini menjadi sebab. Dia yakin Allah yang mengatur, tapi melalui bintang-bintang ini. Sehingga terjadi, setelah peristiwa itu terjadi, baru dia menyampaikan kalau bintang itulah sebabnya. Hujan turun, selesai turun, lalu mengatakan, kemarin malam hujan karena bintang ini. Gempa bumi terjadi kemarin, misalkan. Ya kan kemarin sempat terjadi ya, gempa sedikit terasa di Jogja. Wow, itu karena bintangnya ini. Nah, salah ini bintang ini. Nah, ini jatuh pada perkara ini. Yang ketiga, dan termasuk perbuatan syirik, masih tapi syirik kecil. Bukan tapi ya, namun syirik kecil. Kalau tapi kesannya kayaknya kecil. Enggak, ini syirik namanya, tetap syirik, dosa besar. Ini perlu kita perhatikan. Makanya saya mau membawakan ini karena ini perkara yang tidak ringan sebenarnya. Dan ini terjadi masih terjadi di kalangan kita. Ya, baik. Yang berikutnya, pembagian yang kedua dari ilmu nujum adalah ilmu tasyir. Tasyir dalam bahasa lain gaulnya astronomi. Nah, kalau astronomi ini berbeda. Ini ilmu yang mempelajari tentang pergerakan benda-benda langit, bulan, matahari, bintang, planet, meteor dan lain sebagainya. Peristiwa-peristiwa yang ada di luar angkasa sana dipelajari. Nah, bagaimana dalam Islam melihat ini? Maka terbagi menjadi dua. Yang pertama, mempergerakan bintang sebagai petunjuk dalam urusan agama. Dengan bintang benda-benda di langit, matahari dan sebagainya, sehingga orang jadi tahu arah kiblat. Sebagai contoh seperti itu. Atau sepertiga malam, atau setengah malam dan lain seterusnya. Maka ini diperbolehkan. Ya. Ini diperbolehkan dalam Islam. Yang berikutnya meyakini bintang-bintang sebagai petunjuk dalam urusan dunia. Contohnya, pelajari ilmu perbintangan untuk tahu arah. Ya, karena zaman dulu begitu kalau orang mau travel itu nggak pakai Google Maps. Zaman itu belum ada. Pakai apa di gurun pasir itu? Ya lihat bintang lah gitu. Lihat bintang. Wow, bintangnya begini gini gini posisinya. Ini arahnya berarti ke timur, utara dan seterusnya. Mempelajari tentang dari bintang-bintang itu apa? Matahari, bulan dan lain sebagainya untuk mengetahui waktu. Kapan perubahan musim? Musim semi, musim hujan atau musim duren, musim dingin, musim panas, itu semua dari apa? Perbintangan. Boleh nggak? Ya boleh sih. Dalam Islam diperbolehkan seperti itu.
Makanya ada perkiraan cuaca. Sekali lagi, bukan ramalan cuaca ya Pak Bu ya, tapi perkiraan cuaca. Masih memperkira karena mempelajari ilmu ini, ilmu falak nama lainnya ini kan. Kayak mempelajari nanti ntar lagi nih Ramadan, hilal. Itu ilmu falak masuk dalam ilmu tasir. Pelajari bulan. Nah, bulannya ketinggiannya sekian nih. Dikeker-keker kan gitu. Boleh. Maslahat agama bagus. Boleh. Nah, seperti itu. Ru'yatul hilal. Insyaallah. Nah, yang seperti ini bisa diperbolehkan. Nah, ini adalah hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sedikit menyimpang dari keluar dari tema kita, tapi insya Allah oke, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua sebagai pengingat bagi kita semua di sini ataupun dimanapun kaum muslimin berada. Demikian yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Insya Allah kita sambung di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.